Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Kak. Ya, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam pembelajaran fisika. Oke, di sini ada yang tidak masuk? Nah, Ada. siapa? Maksudnya ini telat berapa? Ya, Oh, yang tidak masuk siapa? Ada. Mas Aryo. Kenapa Mas Aryo? Sakit Pak. Oh, banyak berarti acara keluarga ya. Oh iya, saya jalan keluarga. Oke. Jadi cuma Mas Aryo ya? Iya Kak. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gestur, benar? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang pengantar instrumen digital. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai apa itu sistem elektronika, kemudian apa itu aplikasi komputer dan berbagai logika. Dengan belajar ini kalian bisa mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat dari sini untuk kehidupan pada kalian, untuk kehidupan sehari-hari. Ini ya biasanya di dunia ini hidup kita tidak terlepas dari suatu yang namanya perangkat elektronik. Nah, menurut kalian apa saja perangkat elektronik yang ada di sekitar kalian? B, apa tadi? AC, sound, B. Itu semua merupakan suatu perangkat elektronik. Nah, bagaimana perangkat elektronik bekerja? Ada yang tahu? Ya. Perangkat elektronik bekerja itu menggunakan listrik. Di sini bagaimana di dalam perangkat elektronik ini ada yang namanya suatu komponen semikonduktor. Nah, komponen semikonduktor ini yang menjadi suatu alat vital di perangkat elektronika. Itu ya. Ini masnya dari mana nih? Dari Gerba hujan Pak, ini oh ya, Dari kantin itu Pak. dulu. kantin Pak. Ini dulu ya. Iya. Nah, di sini ada sistem elektronika. Nah, secara garis besar, sistem elektronika ini terdiri dari proses input, kemudian proses dan output. Nah, segala peralatan elektronika yang ada di dunia ini pasti menggunakan suatu sistem elektronika ini. Tidak ada suatu perangkat elektronika yang tidak menggunakan sistem ini. Nah, sistem elektronika ini terdiri dari bagian input, bagian proses, dan bagian output. Sampai di sini paham anak? Apa? Ada yang ditanyakan? Input apa? Bagian proses apa? Bagian output apa? Ya. Apa itu Pak? Apa Pak? Itu apa Pak? Itu bagian input. Bagian input adalah suatu proses masukan. Kita memberi masukan berupa apa? Berupa tekanan maupun tarikan. Masukan non listrik ya. Non listrik kemudian diubah menjadi listrik. Contohnya, contoh seperti mikrofon.
ketika kita menggunakan mikrofon, biasanya kita akan memberi masukan berupa apa? Kalau mikrofon anak-anak Suara. benar, berupa suara masukannya. Mikrofon ya. Kemudian ada lagi pada bagian proses. Pada bagian proses ini sinyal yang dikirimkan oleh input ini diproses. Yang proses siapa? Yang proses adalah seperti komponen IC prosesor yang ada di dalam peralatan elektronik. Nah, pada proses ini sinyal yang dikirim dari input ini diproses, kemudian dikirimkan ke bagian output. Nah, contoh dari perangkat proses ini apa anak-anak? Contoh dari perangkat proses yang ada di HP kalian ini apa? Di dalamnya. Kalau di laptop itu apa? Prosesor, CPU. Ya, CPU. Nah, itu merupakan contoh dari perangkat proses. Nah, kemudian yang ketiga adalah output. Output ini adalah keluaran yang diterima dari perangkat proses. Nah, keluaran ini dapat berupa gambar, suara, maupun yang lainnya. Nah, ada yang memiliki HP, anak-anak? Ada yang ditanyakan masih ini? Kan keluaran yang diterima. Ya, Kalau tidak diterima, Ditolak. ya. Biasanya suatu sistem elektronik tadi terdiri dari input, proses, dan output. Ada yang punya HP? Ini Bapak akan menjelaskan. Itu kabel Pak. ini Pak. Kabel pancing Pak. Ini Ini saya akan menjelaskan bahwasanya suatu sistem elektronik ini terdiri dari input, proses, dan output. Nah, contohnya saat kita menggunakan HP ya, pakai ini. Ketika kita input sinyal dan memasukkan suatu sinyal berupa input, yang mana kita ini menekan suatu hardware. Kan? pokoknya apa? Nah, HP ini ditekan kemudian diproses melalui prosesor dan dikeluarkan berupa cahaya ataupun gambar. Jadi ya mungkin jika tidak diterima jadi prosesornya yang besar gitu. Mungkin bisa ditunjukin Pak prosesor itu yang mana? Nah, prosesor Bisa dibongkar Pak? ini masih Bisa dibongkar. Nah, contoh dari prosesor ini adalah seperti ini ya. Kalau ini isi. Coba bukan Nah, kalau prosesor ini lebih kompleks dari ini. Kalau tidak gimana? Nah, jadi coba bukan Mas, sampai Mas. searching dulu Mas ini nanti. Atau dibuka dulu HP-nya nanti. Langsung tarik. Saya sambungkan Pak, mau rasakan. Bisa dibuka lagi. Kemudian bahwasanya di perangkat elektronika ini di dalamnya terdapat suatu komponen, yaitu komponen semikonduktor.
apa itu komponen semikonduktor? Komponen semikonduktor ialah suatu komponen yang memiliki sifat konduktor maupun isolator. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai sifat konduktor dan sifat isolator. Nah, menurut anak-anak apa itu sifat konduktor dan sifat isolator? Ada yang tahu sifat konduktor? Konduktor itu penghantar. ya. Sifat konduktor adalah sifat yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan sifat isolator adalah sifat yang menghambat listrik. Jadi komponen semikonduktor ini adalah suatu komponen yang memiliki dua sifat, yakni sifat penghantar dan sifat penghambat, gitu ya. Nah, bahan biasanya bahan yang digunakan untuk komponen semikonduktor ini adalah suatu bahan silikon atau asin. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat komponen semikonduktor. Nah, komponen semikonduktor ini terdiri dari dua tipe. Komponen semikonduktor terdiri dari dua tipe. Apa saja? Tipe yang pertama adalah tipe N. Nah, kemudian tipe yang kedua ini adalah tipe P. Nah, apa itu tipe N dan tipe P? Bapak akan menjelaskan dua komponen semikonduktor tipe N dan tipe P. Nah, pada dasarnya perangkat dan semikonduktor silikon ini tidak dapat menghantarkan arus. Kemudian dikasih suatu zat berupa fosfor atau arsenik. Nah, tipe N ini semikonduktor yang berupa fosfor atau arsenik, sehingga kelebihan elektron bebas. Elektron valensinya menjadi kemudian tipe P. Nah, tipe P ini adalah ketika silikon ini diberi zat berupa barium atau boron. Sehingga akan kekurangan elektron. Dan menunjukkan bukan. Nah, untuk jawabannya ini anak bisa dilihat ya. Ini adalah semikonduktor tipe N.
Jadi karena diberi suatu zat berupa asli, maka ini akan keluar dari itu mengatakan suatu asli. Dan ini semi konduktor kita sinkron ini diberi zat itu berupa boron, karena boron itu memiliki tiga konvalensi dan sinkron ini jadi terdapat suatu bul. Ini selalu menunjukkan harus sadar. Nah, BPP dan BPL. Dari sini ada yang dikatakan belum. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut terkait dengan macam-macam komponen semikonduktor. Nah, komponen semikonduktor ini ada berapa macam? Contohnya ada yang pertama adalah dioda. Nah, dioda ini sepertinya ini adalah dioda. Boleh. Yang pusing, oke. Nih, dioda ini biasanya digunakan untuk menyalakan arus. Kalau itu coba Ini ada tulisan apa Pak itu Pak? Saya nggak tahu. di betul. Ini baca betul. Nggak kelihatan saya nih. Saya belum. Ini ada semiknya, berarti buat mikrofon. Oh iya. Untuk menyalakan Apa nih? arus. Nah, kalian pernah mengecas HP, mencatat HP? Sering. Nah, di kepala transistor ini menggunakan prinsip dioda ya. Untuk menyalakan arus. Kepala hasilnya di coba ada di Ya, begitu. Kemudian yang kedua ada ini, transistor. Nah, transistor ini digunakan untuk switch atau memperkuat arus. Digunakan sebagai switch atau apa? Dan untuk memperkuat nah, contoh dari transistor adalah ini anak ini adalah transistor. Nah, di sini fungsinya itu jadi untuk digunakan sebagai switch atau starter dan untuk memperkuat suatu arus listrik. Ya. Di sini ada yang ditanyakan anak-anak. Jadi di materi ini nggak ada persamaan istilahnya Pak. Nanti ada terbaru juga. Kemudian komponen yang ketiga adalah IC, integrated circuit. IC. Jadi di dalam IC ini terdiri dari komponen jutaan transistor dan resistor yang jumlahnya sangat kecil sekali. Di sini terdiri dari komponen transistor dan resistor yang jumlahnya sangat kecil. Kemudian di dalam IC ini prinsip kerjanya menggunakan suatu gerbang logika ya. Jadi di dalam suatu IC ini
dijalankan ini menggunakan suatu prinsip gerbang logika yang nantinya kita akan melalui. Kalau punya istirahat Pak, Apa? istirahat. Punya istirahat? Oh ya. Itu saja ya teman-teman untuk pengenalan prinsip gerbang logika. Dan karena waktunya sudah habis waktu cepat, jadi mungkin itu saja yang mungkin dapat sampaikan. Di sini ada yang ditanyakan untuk pelajaran kali ini. Ada berapa? Kalian pelajari saja ya gerbang logika. Besok kita jelaskan lagi. Begitu ya. Oke, karena waktu sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.